Ion dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah kamu pernah kesetrum listrik? Jika tanganmu basah atau mengandung air atau campuran lainnya, maka kamu sangat mudah kesetrum. Mengapa? Itu karena air mampu mengion menjadi ion H positif 1 dan OH negatif 1. Sehingga mudah menghantarkan arus listrik ke tubuhmu. Oleh karena itu, jika tanganmu dalam keadaan basah, jangan coba-coba pegang stop kontak listrik, karena akan sangat berbahaya. 2. Ketika mengalami sakit perut, dapat diobati dengan mengonsumsi garam Inggris dengan rumus kimianya MgSO4. Jika garam Inggris dilarutkan ke dalam air atau H2O, maka terbentuk ion-ion. MgSO4 akan terionisasi menjadi ion Mg2 positif dan ion SO4 2 negatif. 3. Baterai memiliki lapisan zinc atau Zn yang berfungsi sebagai kutub negatif atau anoda, di mana lapisan ini dilapisi oleh selubung baja. Coba buka sebuah baterai, maka kamu akan menemukan satu batang karbon di dalamnya. Karbon ini berfungsi sebagai kutub positif atau katoda. Pada saat baterai digunakan, maka atom zinc atau Zn akan melepaskan elektron membentuk ion zinc atau Zn2 positif. Elektron yang dibebaskan oleh atom zinc akan mengalir melalui sirkuit listrik bagian luar sehingga menghasilkan listrik. Elektron ini akan kembali ke batang karbon. Arus listrik akan terus mengalir sampai zinc habis terpakai. 4. Tahukah kamu bahwa tubuh kita membutuhkan zat besi dalam bentuk ion? Tubuh kita memerlukan zat besi dalam bentuk ion. Salah satunya dalam pembentukan hemoglobin, di mana bagian dari darah bertugas mengangkut oksigen. Jadi, jika tubuh kita kekurangan zat besi, bukan berarti kita bisa memenuhinya dengan menggigit benda berwujud besi seperti paku atau pagar besi. Karena bukan besi dalam bentuk demikian yang dibutuhkan. Untuk berlangsungnya transportasi zat antar organ, dibutuhkan ion-ion sebagai transportasi aktif, seperti ion Na positif 1 dan K positif 1. Perlunya zat besi dalam bentuk ion bagi tubuh dimanfaatkan oleh produk minuman isotonik yang mengatakan bahwa minuman tersebut mampu mengganti cairan tubuh yang hilang dalam waktu singkat. Namun, minuman isotonik tidak boleh dikonsumsi sembarangan, terutama bagi penderita hipertensi, karena minuman ini mengandung garam yang cukup tinggi. 5. Aki tersusun dari beberapa sel, di mana setiap sel tersusun dari lempengan timbal atau Pb sebagai kutub negatif atau anoda dan timbal dioksida atau PbO2 sebagai kutub positif atau katoda. Kedua logam ini dicelupkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4. Di dalam larutan, asam sulfat atau H2SO4 terurai menjadi ion H positif 1 dan SO4 2 negatif. Ion-ion ini akan bereaksi dengan elektroda timbal atau Pb dan timbal dioksida atau PbO2 dan elektron dilepaskan. Karena adanya perbedaan reaksi kimia pada timbal dan timbal dioksida, elektron akan mengalir di antara kedua elektroda tersebut yang menyebabkan terjadinya beda potensial listrik. Setelah lama dipakai, perlahan-lahan kedua elektroda berubah menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Dan beda potensial
tidak lagi muncul di antara kedua elektroda tersebut. Artinya, aki tidak dapat menyalakan peralatan listrik. Nah, untuk mengembalikan kemampuannya, aki harus diisi kembali dengan cara menghubungkannya dengan sumber arus listrik searah atau DC dari luar.